Senang sekali saya Adnan Raharja. Pagi ini mengajak Anda untuk berbincang bersama tim dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Kita ada di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama Mbak Reviana Susanti, Eskep NS, perawat Poliklinik IAC Rumah Sakit Tulung Rejo. Selamat pagi Mbak Revi. Selamat pagi Mas. Ya, kemudian di sebelahnya juga ada Mbak Betty Susanti, sama-sama Susanti ya. Kembar nih jangan-jangan. Staf pemasaran dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Mbak Betty, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Adnan, bertemu lagi. Ya, kita tentu akan mengetahui bagaimana program-program istimewa atau program khusus yang disiapkan oleh teman-teman Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare untuk masyarakat Kediri dan sekitarnya ya. Ya, betul. Nanti ada promo-promo kah ini menjelang tahun ajaran baru sekolah? Promo-promo tentunya ada ya Mas Adnan, yang masih berlaku ataupun promo baru. Nah, itu yang kita tunggu ya. Baik. Oke, sementara saya ke Mbak Revi dulu berkaitan dengan tema kita meningkatkan kualitas hidup, mengenal lebih dekat layanan unggulan di Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Bisa dijelaskan Mbak Revi sebenarnya layanan unggulan apa saja yang ada di sana? Salah satu layanan unggulan kami saat ini adalah pelayanan poliklinik, di mana poliklinik kami memiliki lebih dari 40 dokter spesialis yang melayani masyarakat melalui 24 poliklinik yang berbeda. Kami juga menyediakan dua layanan pilihan poliklinik, di mana ada polireguler. Polireguler itu biasanya ditujukan untuk pasien swasta asuransi, dan pasien peserta BPJS. Untuk sistem pendaftarannya Mas, untuk pasien swasta dan pasien swasta asuransi itu bisa melalui website kami, websitenya rumah sakit. Dan untuk pasien yang BPJS bisa melalui aplikasi mobil JKN. Lah, untuk sistem antriannya kami sudah menyediakan atau memberikan estimasi waktu pelayanan sehingga pasien dapat memperkirakan waktu pemeriksaan. Jadi efisiensi waktu. Ya, karena ada Gimana? Regulernya atau normalnya itu butuh berapa lama untuk antri? Untuk regulernya biasanya 30 menit sebelum diperiksa itu mulai dilakukan pendaftaran. 30 menit sebelumnya. Iya. Dan masing-masing pasien itu bisa memonitor ya, saya dapat urutan nomor Iya, berapa, saya dapat urutan nomor berapa gitu. Itu diakses melalui aplikasi di smartphone? Itu bisa, untuk mobil JKN pun juga ada di situ tertera estimasi pelayanannya. Iya. Oke. Untuk termasuk misalnya janji dengan dokter itu misalnya, itu bisa, apakah memungkinkan di situ? Bisa, kami juga menyediakan untuk poli eksekutif, di mana layanannya itu one stop service, yang artinya seluruh proses dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga penyelesaian administrasi itu dilakukan di satu tempat. Iya, itu kita ada poli eksekutif, jadi kita membuat janji temu terlebih dahulu melalui WhatsApp kami, bisa by appointment ke layanan kami di poli eksekutif, sehingga waktu tunggu pasien juga lebih singkat gitu. Untuk keistimewaannya dari poli eksekutif kami, ruang tunggunya nyaman, ada welcome drink, terus kemudian pelayanan sama dokternya juga bisa lebih privat. Ya, bisa privat itu artinya apakah semacam kita bisa memilih waktu tertentu yang sesuai dengan keinginan kita atau bagaimana, Pak? Biasanya kita buat itu dulu, janji dulu. Kita konsultasikan dulu, biasanya kalau sesuai jam prakteknya ya bisa, berarti kita lakukan janji temu dengan pasien. Atau kalau misal tidak, atau di luar jam prakteknya misalnya, kita hubungkan dulu ke dokter spesialisnya untuk membuat janji temu. Baik. Ya teman-teman, kalau Anda ingin berbincang atau mungkin bergabung dalam perbincangan ini, silahkan bisa akses melalui telepon atau WhatsApp 0811 3454 000, 0811 3454 000. Kalau di Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo ini yang istimewa dibandingkan layanan rumah sakit yang lain, apa nih Mbak Revi?
Yang istimewa ya dibandingkan rumah sakit lain, kita memiliki lebih dari 40 dokter spesialis. Itu yang pertama, ada 24 poliklinik, ada pelayanan penunjang modern, medis modern ngapunten. Terus ada poli eksekutif, ada layanan home health care. Oh, home health care. Iya. Ini seperti apa konsepnya? Home health care itu pelayanan kesehatan yang diberikan langsung di rumah pasien, seperti kunjungan dokter dan perawat, pengambilan sampel laboratorium di rumah, dengan konsultasi gizi juga bisa, perawatan luka, penggantian selang pipis atau selang makan, terus fisioterapi exercise, hingga pijat laktasi dan pijat bayi. Seperti itu layanan untuk home care-nya. Jadi masyarakat cukup di rumah, nanti tim dari Rumah Sakit Hafia yang datang gitu ya? Iya, bisa. Wah, keren ini. Sampai mana ini kira-kira yang bisa mendapatkan fasilitas ini? Kalau luar kota apakah juga masih memungkinkan? Kalau untuk area luar kotanya misal di Kediri, di sini mungkin masih bisa dijangkau Mas. Pokoknya masih terjangkau ya, tetap bisa dilayani. Luar kota misal Jombang gitu juga masih bisa. Masih dekat dengan area Pare rumah sakit ya. Oke. Itu apakah ada biaya khusus begitu untuk mendapatkan layanan itu? Untuk biaya nanti bisa ke kontak resmi kami aja untuk pelayanan khusus home care. Oke. Iya. Tetapi hari apa yang bisa mendapatkan layanan tersebut, Mbak? Untuk layanan home care biasanya kita pagi bisa sampai sekitar jam 20 malam. Iya, nanti layanannya bisa menghubungi ke kontak kami, keperluannya apa gitu. Salah satu yang sudah saya sebutkan tadi seperti pengambilan darah, kunjungan dokter dan perawat, konsultasi gizi, penggantian selang kateter atau sonde makan itu, terus kemudian fisioterapi exercise, hingga pijat laktasi dan pijat bayi. Adakah syarat tertentu yang perlu dipenuhi pasien atau masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan ini, home health care? Syarat tertentunya biasanya siapa yang cocok untuk mendapatkan layanan home care ya, lebih tepatnya untuk biasanya pasien lansia, terus pasien pasca operasi, terus pasien dengan kondisi stroke, pasien yang sulit datang ke rumah sakit karena ada kendala mungkin tidak ada keluarga yang mengantar, seperti itu. Terus pasien yang membutuhkan perawatan luka tadi, terus ibu pasca melahirkan dalam masa nifas dan bayi. Baik, jadi ini sangat memudahkan ya. Untuk layanan ini pasti tim dari Rumah Sakit Hafia juga perlu dukungan sumber daya yang besar ya, karena mungkin pasien pada saat itu yang butuh layanan ini cukup banyak ya Mbak Betty ya. Iya, betul. Repotnya harus, ini ada panggilan ini, ini. Jadi kalau boleh nambahin Mas Adnan, jadi kan tanya biaya home care ya. Jadi kalau biaya home care itu sebetulnya kita memang sudah ada biayanya targetnya sendiri, tapi sesuai dengan tindakan apa sih yang mau dipakai. Tadi kan Mbak Revi jelasinnya banyak ya. Ada mulai pijat laktasi, ada mulai dari ganti kateter ataupun sonde, terus kemudian ada juga mulai dari mungkin hanya sekedar pengen diperiksa nih lagi batuk pilek tapi mager mau ke rumah sakit kan antri, mendingan langsung ke rumah. Nah, tergantung juga nih siapa yang datang. Nah, perlu dokter sama perawat kah, atau perlu analis udah 3 hari ini demam pengen dicek darahnya gitu, boleh. Nah, biayanya tergantung itu apa item yang diambil dan juga jarak rumah. Kalau tadi Mas Adnan sempat tanya seberapa jauh, ya sejauh mungkin nggak apa-apa sih. Yang jelas nanti kan kena jarak ya, istilahnya kayak Gojek gitu loh Mas, semakin jauh kan casnya semakin besar gitu orang lebihnya. Jadi kalau untuk biaya disesuaikan dulu, jadinya Mbak Revinya tadi ya nanti bisa menghubungi dulu karena tergantung kebutuhannya apa dulu gitu. Tapi serasa masyarakat atau kita punya dokter pribadi ya datang. Betul. Dan keunggulannya mungkin kan masyarakat jadi agak bingungnya gini. Misal nih telepon ke Mbak Revi nih ya, ke poli umum, mau home care gitu kan. Nah, bayangan Mas Adnan misal ketika telepon home care kan pasti ntar masuk ya dokternya kesini wes bawa obat gitu ya. Nah itu sebetulnya pada saat sebelum Mbak Revinya berangkat itu sudah dilakukan anamnesa ya Mbak Revi ya. Jadi dokternya udah telepon dulu keluhannya apa. Jadi udah disiapin tuh kayak istilahnya kebutuhannya. Jadi nyampe sana tuh nggak harus yang bolak-balik lagi. Atau kalau memang berdasarkan pemeriksaan
kadang tuh kan ada yang masih kita pikirnya nggak apa-apa. Ternyata ketika diperiksa, oh ini nggak bisa, ini harus ke rumah sakit. Betul. Lah itu kan kita sudah home care tuh sudah plus bawa kayak mobil ambulans, tapi tidak bertuliskan ambulans, tapi mobil HHC ya, betul ya Mbak Iya, Revi ya? ada. Home health care. Jadi nanti bisa langsung ditaruh di situ, dibawa di ke rumah sakit sekalian. Jadi bisa sekali tempuh. Hasil pemeriksaan di rumah itu akan menentukan apakah nanti ada langkah lanjutan yang Iya dibutuhkan, betul. ya. Kalaupun ada nanti kita bisa bantu untuk langkah lanjutannya. Baik. Seperti itu. Oke teman-teman, silahkan kalau mungkin ini solusi terbaik untuk teman-teman yang ada kendala berkaitan dengan tidak ada pendamping mungkin ke rumah sakit. Atau mungkin yang CVE Mas, yang mungkin kan betul. keluarga susah ya bawanya Iya, gitu. iya. Kalau cuma mau terapi biar nggak kaku-kaku gitu kan, tinggal kita yang ke sana. Atau tadi apa Mbak Revi, ibu menyusui ya? Iya, ibu ibu menyusui. Pasca melahirkan itu ya? Pasca Iya. melahirkan mungkin masih Lemah habis ya? SC, Iya. mungkin masih nyeri. Nah, itu kan menyusuinya agak susah, mau pijat laktasi gitu ya, rumahnya jauh misal Nganjuk, ya kita aja yang ke sana nggak apa-apa sambil jalan-jalan gitu kan. Wah, oke. Ya, ini pelayanan terbaik dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare yang ditawarkan untuk masyarakat. Kalau Anda ingin bergabung, tanya-tanya boleh 0811 3454 0811 3454 Banyak layanan di Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Bahwa tadi ada 40 dokter spesialis kalau nggak salah tadi disebutkan ya. Iya Mas. Wah, banyak sekali ya. Ini jadi termasuk komplit sekali ya kebutuhan dan tantangan kesehatan terkini di masyarakat. Ini bisa dilayani dengan baik oleh Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo ya. Insya Allah. Kalau tadi disebutkan juga ada poli eksekutif ya. Ya. Saya penasaran juga nih, katanya nggak perlu kemana-mana, malah dilayani gitu. Pasien yang datang ke sana, gimana nih konsepnya? Mbak Revi. Jadi untuk poli eksekutif itu pelayanannya one stop service. Jadi ketika pasien datang dilayani di satu tempat, dari mulai pendaftaran, pelayanan dokter, penerimaan obat dan pembayaran di satu tempat tersebut di poli eksekutif. Oh, Tapi sebelumnya harus membuat janji temu dulu. nggak perlu wirawiri ya? Nggak perlu riwa-riwi di satu tempat Iya, dengan iya. ruang tunggu yang nyaman tentunya. Bagaimana cara bisa mendapatkan layanan tersebut, Mbak? Untuk mendapatkan layanan tersebut bisa menghubungi atau appointment ke kontaknya kami dulu Mas. Nanti misal pengen periksa ke dokter apa hari ini, misalnya prakteknya dokter A gitu, enggak apa-apa, nanti kita buatkan janji temu dulu ke dokternya. Itu tiap hari bisa? Setiap hari selama dokternya praktek bisa. Kalau di luar jam praktek kita biasanya membuat janji dulu, tetap ke dokternya dulu. Iya. Nanti setelah itu kita sampaikan ke pasien. Kalau di luar jam praktek berarti kita sampaikan dulu ke pasien, dokternya bisanya di jam sekian gitu. Baik. Ya, artinya bisa janjian, diatur juga waktunya ya, Iya, sesuai diatur dengan juga, Pak. sama-sama biar enak Iya, ya. biar enak. Baik. Tentu ini lumayan mahal ya untuk mendapatkan ini. Enggak dong. Enggak ya? Serius? Gimana Mbak Revi? Untuk harganya masih terjangkau. Masih terjangkau. Iya, di wilayah Pare masih terjangkau, Mas. Terjangkaunya tuh kalau menurut Sebanding Mbak Revi, dengan layanan yang diberikan ya. kalau misalkan dibandingkan poli reguler yang disebutkan Iya. Mbak Revi yang pertama dengan poli eksekutif, bedanya mungkin hanya sekitar 20-25% aja dari Oh, iya? biaya. Iya, selisihnya nggak terlalu banyak. banyak. Dari poli reguler. Kalau wirawiri itu juga makan biaya, makan kadang-kadang capek ya. Atau mungkin kalau sudah Ini juga. sepuh itu loh Mas, Nah, ya itu. kan. Itu kan Setuju. untuk nganter, untuk kita tahu di mana tempatnya gitu. Nah, mungkin dari Mbak Revi tadi menambahkan di one stop service di satu tempat, tapi ada beberapa alat kan yang memang kita nggak bisa ini ya, nggak bisa pindahin. Ya. Yang contohnya ada radiasinya kayak butuh rongsen. Mbak Revi siap antar nanti. Iya. Gitu. Jadi keluarga tinggal, kalau keluarga yang mau ngikut boleh, enggak ya tinggal ditunggu di poli, nanti Mbak Revi yang antar gitu. Jadi kalau butuh apa-apa yang memang sekiranya tempatnya tidak bisa ada di poli eksekutif, nanti kita yang mengantar, kita antar balik ke situ, jadi nanti tetap keluarga taunya kembali ke satu tempat yang sama. Prinsipnya pasien yang dilayani ini ya. Betul Mas Adnan, 100%. istilahnya kita datang tinggal duduk, obat jadi, kita tinggal pulang. Dokternya juga udah datang ke satu tempat yang sama. Keren. Dokternya ramah-ramah lagi ya. Ya, amin pastinya tentunya pelayanan sepenuh hati kalau Rumah Sakit Tulung Rejo. Iya, teman-teman silakan kalau ingin bergabung 0811 3454 termasuk juga kalau tayangan live di Antika TV Anda akses bisa tuliskan di kolom komentar
di Facebook Agi243, teman-teman bisa cek untuk ini ya, narasumber nanti bisa interaksi langsung lewat kolom komentar, juga bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kalau ini ya, tadi kalau dokter ini 40 spesialis ya, ini masyarakat untuk mendapatkan informasi selengkap itu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau sesuai dengan sakit yang dialami, bagaimana bisa mendapatkan informasi? Ada 40 dokter spesialis tadi, saya cocoknya kemana-kemana gitu, kira-kira informasinya bisa didapatkan di mana, Mbak Revi atau Mbak Betty? Kalau dari saya selaku marketing nih ya Mas ya, bilangnya saya selaku marketing tuh yang jelas yang pertama kita sudah sebar untuk jadwal praktek dokternya itu di vaskes-vaskes Mas, dan juga di beberapa pusat pelayanan kesehatan ataupun juga di beberapa kantor-kantor. Jadi kalau misalkan dibutuhin sewaktu-waktu tuh sudah ada. Nah karena sekarang zamannya juga sudah zaman multimedia, jadi itu bisa diakses melalui website bisa, yang tadi sudah disebutkan sama Mbak Revi, atau yang kedua lewat sosmed juga bisa, sudah ada gitu. Jadi nanti bisa. Nah kadang masalahnya tuh pasien tuh datang bingung mau ke dokter yang apa. Contoh apa Mbak Revi, biasanya kadang-kadang tuh cuman saya punya benjolan, nyeri gitu ya, periksanya kemana? Itu nanti tim kami akan siap membantu Mas Adnan, baik boleh eksekutif maupun reguler bisa ya Mbak Revi ya. Bisa. Jadi nanti tinggal sampaikan aja keluhannya, kita yang mengarahkan harus kemana, kan maksudnya benjolan di mana dulu benjolannya kan gitu ya. Nanti biasanya dari tim pendaftaran akan telepon ke poli umum, nanti poli umum akan konsultingkan ke dokter harusnya kemana, sehingga pasien non sewu kalau misalkan tidak pakai BPJS tidak perlu double bayar, jadi langsung dispesifikan kemana gitu yang dituju. Kan kasihan ya Mas kalau misalkan non BPJS terus harus ke dokter ini, oh enggak ini ternyata itu tugasnya Mbak Revi and tim nanti di poli adalah untuk memberikan apa ya istilahnya kayak tujuannya harus kemana sih jika tidak tahu. Masuk kalau melakukan diagnosis ini apa dulu, kemudian penanganan selanjutnya akan seperti apa gitu ya. Kecuali kalau sudah dari vaskes, itu kan sudah ada tujuan mau ke polinya mana, jadi pasien tuh enggak bingung. Baik. Gitu. Ke gatekeeper Kina. Bergabung Pak Anton di Mojo Maesan Kabupaten Kediri. Pak Anton. Halo. Ya. Selamat siang. Ya. Pak Anton, mohon radionya bisa dimatikan volumenya supaya tidak sudah saya feedback. matikan. Monggo. Sudah saya matikan Mas Adnan. Selamat siang dulu Mas Adnan. Silakan langsung ke pertanyaannya, Pak Mas Anton. Adnan, saya kan peserta BPJS dari Purna Tugas Mas Adnan ya. Kalau yang jelas pelayanannya di kelas 1. Lah maksud saya kan kalau kelas 1 itu kalau opname kan kamarnya kamar berisi 2 Mas, 2 pasien. Maksud saya kalau ditingkatkan dengan kelas VIP yang cuman 1 kamar, 1 orang, itu tambahnya berapa? Karena di setiap sekali saya tanya di rumah sakit, biayanya selalu di belakang, dirahasiakan gitu. Takutnya si pasien nanti membengkaknya terlalu besar sehingga tidak nutut untuk pembayaran. Minta keterbukaannya dari pihak rumah sakit, kan gitu Mas. Baik, itu saja Pak Anton. Oke, siap, terima kasih. Ya, Pak Anton dari Mojo Kediri, silakan ditanggapi Mbak Revi. Iya, untuk Pak Anton BPJS kelas 1 ya, menghendaki untuk selisih ke ruang VIP kami, saat ini yang bisa selisih itu memang dari kelas 2 sama kelas 1, bisa. Untuk biayanya, biasanya kita motivasi di awal itu membayar 75% dari yang dibayar BPJS di kelas 1. Memang di awal itu kita tidak bisa menyebutkan nominalnya berapa, tapi kita kasih range perkiraan. Biasanya kalau dari BPJS kelas 1 sesuai diagnosanya itu membayarnya kurang lebih 7 juta, seperti itu sesuai diagnosa. Yang dibayar pasien dan keluarga kalau misal menghendaki ke VIP itu 75%-nya. Ya. Tapi untuk berapa kita kan belum tahu ya yang dibayarkan sesuai diagnosanya itu. Karena kebutuhannya juga belum tahu belum ya. Tahu. Range di awal itu kita bisanya hanya ngasih tahu itu 75%-nya.
Karena dibutuhkan diagnosis lanjutan ya. Iya, itu benar. Dan juga perawatan. Mas Adnan. Perawatan. Ya, jadi kalau misalkan bukan kita menutupi atau mungkin tidak terbuka dari awal, tapi kan yang kita rawat adalah pasien yang sakit. Nah, kadang terlihatnya datang it's okay, cuman nyeri perut. Tapi setelah dilakukan USG dan lain-lain ternyata mungkin seperti tema yang kemarin tiba-tiba usus buntu. Iya, lebih serius nah, dari yang lebih terlihat serius. ya. Nah, mungkin awalnya cuman kita masuk dengan kolik abdomen, tiba-tiba ada harus surgery, ada harus tindakan, otomatis kan biayanya akan berubah menjadi membengkak. Nah, maka dari itu kalau dari Rumah Sakit Purworejo seperti yang disampaikan Mbak Revi tadi, bahwasanya kita hanya menyampaikan range yang akan mungkin dibayarkan. Untuk nominal biasanya sampai akhir ya, karena kan perawatannya ada yang 3 hari sembuh, ada yang mungkin 5 hari karena butuh perawatan ekstra kayak gitu-gitu. Bukan bermaksud untuk menyembunyikan nominal, karena memang perawatannya kan belum tahu sejauh mana. Gitu. Tapi masyarakat punya hak untuk dapat informasi tadi ya, komunikasi kan disampaikan dengan baik ya. Jadi kalau misalkan dari awal biasanya kalau di rumah sakit kita pasti diinfokan seperti yang diinfokan Mbak Revi tadi. Oke. Semoga cukup jelas Pak Anton, teman-teman yang lain yang ingin bertanya terkait dengan layanan kesehatan di Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, terutama tentang layanan unggulan di Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare ya, atau namanya apa ya kemarin itu? Apa? Service of Excellence, COE. Ya itu keren ini ya, bahwa secara prinsip masyarakat ini mendapatkan pelayanan yang istimewa begitu ya. Iya, tapi nggak sadar Mas Adnan. Nah, nggak sadarnya itu. Seolah-olah ini kok biasa normal aja, tapi di situ mendapatkan pelayanan yang terbaik. Terbaik dengan alat-alat yang tentunya sudah istilahnya menunjang ya di diagnosanya atau di penyakitnya. Oke, kita masih buka kesempatan teman-teman bergabung 0811 345 4000, 0811 345 4000. Ke gatekeeper, geser ke email. Bu Isna ini jika mendaftar ke Poli, apakah bisa melalui online? Pak Yanda, jika ronsen secara mandiri hanya untuk pemeriksaan pribadi, harus datang ke Poli apa dan jadwalnya kapan saja? Bu Dian, layanan eksekutif apakah ada ketentuan atau persyaratan khususnya ya? Layanan eksekutif apakah hanya untuk pasien mandiri saja? Baik, kita akan ikuti bahasanya sesaat lagi teman-teman. Teman-teman, kita masih di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Sebelum ditanggapi pertanyaan yang masuk lewat WA tadi, ada penelpon yang ingin bergabung sepertinya. Kina? Bergabung Pak Sudar di Blitar. Pak Sudar. Selamat siang Pak Nan. Blitarnya mana Pak? Kota di Sananeta, Kelurahan Gedok. Oh ya, baik, silakan langsung pertanyaannya. Iya, saya kan sakit stroke ini. Sakit? Ya kalau apa? Stroke. Oh iya. Kalau jalan ya sudah bisa enakin gitu, tapi pakai tongkat. Kalau mungkin saya kalau ke Pare itu kok enggak pendarahan, enggak ada apa-apa, enggak ada ya. Tapi kalau tadi saya mendengarkan kalau dokter yang datang itu Pare ke Jombang bisa, bisa dari Pare ke Kota Blitar. Ke Blitar, oh iya. Itu saja Pak? Iya Pak, Mas Nan. Di rumah ada pendamping Pak, keluarga begitu yang menemani? Ada istri. Oh istri, ada ya. Baik. Ya, tapi umur saya sudah sekitar 2. Berapa? 62 Mas. Oh 62, baik. Ingin manfaatkan layanan tadi ya, home care ke rumah ya di Blitar ya, baik. Nanti biar ditanggapi oleh tim dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo. Terima kasih Pak Sudar. Pak Sudar dari Sananwetan Blitar, silakan Mbak Revi. Untuk layanan home care ke Blitar bisa, cuman ya itu tadi semua kan untuk jaraknya ditentukan, ada jarak tempuhnya itu biayanya mengikuti jaraknya. Untuk layanan pasien stroke, untuk pasien Pak Sudar bisa nanti kebutuhannya apa, apakah mungkin butuhnya kayak fisioterapi
atau mungkin butuhnya kayak kan kalau pasien stroke itu kan obat-obatannya kronis atau mungkin butuh perpanjangan obatan yang dikonsumsi rutin. Jadi kita perlu konsultasi dulu atau menghubungi pasiennya kebutuhannya apa. Nanti kita datang disesuaikan. Untuk bisanya bisa. Konsultasinya by phone seperti ini tadi bisa ya? Bisa. Konsultasinya di awal nanti by phone dulu. Kita sambungkan dengan dokter, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nanti kalau kebutuhannya fisioterapi ya kita datangkan petugas fisioterapi ke sana. Kalau butuhnya konsultasi dengan dokter atau perpanjangan obatnya, ya kita datang dokter dengan perawat gitu. Konsultasi atau komunikasi awal ini melalui nomor mana Mbak Betty atau Mbak Revi? Iya, nanti bisa menghubungi kontaknya poli umum ya, poli umum poli eksekutif itu di 082 132 500 882. Sekali lagi di 082 132 500 882. Iya, termasuk seperti Pak Sudar atau teman-teman yang boleh lain butuh, langsung nanti bisa komunikasi ya, lewat menghubungi ini ya. ke nomor tersebut. Baik. Tadi ada beberapa pertanyaan by WA yang bergabung. Kalau mendaftar ke poli, apakah melalui online bisa? Jawabannya bisa, tergantung. Kalau pasien BPJS kita online-nya itu melalui mobil JKN. Ya, itu untuk yang khusus pasien BPJS. Tapi kalau dia pasien swasta atau swasta asuransi melalui website Rumah Sakit HVA. Nanti bisa daftar online di situ, nanti tertera nomor antriannya juga di situ sama estimasi layanan. Baik. Kemudian ronsen secara mandiri hanya untuk pemeriksaan pribadi. Ini ke poli mana, Mbak? Iya, nanti kalau untuk ronsen kita kaji dulu ronsennya yang dibutuhkan apa. Kan ronsen itu banyak itemnya ya. Nanti kalau misal seperti keluhannya batuk gitu ya berarti ke poli paru butuh ronsen dada. Atau habis jatuh ya berarti harus ke poli tulang seperti itu. Nanti kita kaji dulu kebutuhan ronsennya. Seperti Jadwalnya dokter spesialis kita itu ada di hari Senin sampai dengan Sabtu. Sesuai prakteknya masing-masing, sesuai yang sudah disebar dari Mbak Betty itu tadi. Oh sorry, kalau untuk ronsennya sih bisa Mas, 24 jam kalau ronsennya kita. 24 jam ya? Ronsen IGD laboratorium itu 24 jam. Cuma kalau misalkan dari hasil ronsennya mau dibacain dokter spesialis apa nih mau dikonsultasiin, nah itu ngikut jadwalnya dari Mbak Revi tadi. Oke. Yang penting komunikasi dulu ya, kebutuhannya ini ronsen untuk apa dulu. Iya, nanti biar spesifik gitu. Betul. Lalu layanan eksekutif, apakah ada ketentuan atau persyaratan khusus layanan eksekutif, apakah hanya untuk pasien mandiri saja? Untuk saat ini, untuk poli eksekutif kami hanya masih menerima untuk pasien mandiri dan pasien asuransi swasta saja. Sementara itu dulu sih, untuk pasien BPJS belum bisa, soalnya hanya untuk kedepannya. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa. Tapi tadi sudah ada Center of Excellence, Service Excellence tadi ya. Tapi meskipun yang BPJS nggak usah berkecil hati, meskipun toh menggunakan BPJS Mas, kan sudah ada estimasi waktu layan. Jadi misal nih Mas Adnan mau periksa dapatnya nomor 20 gitu ya, dokternya buka jam 9, dilihat aja di handphone tuh, oh estimasi lain kok harus datang jam 11, ya udah berarti kan tinggal datangnya sebelum jam 11 untuk check in, terus kemudian ambil nomor antrian dan lain-lain, jadi nanti kan nggak yang nunggu dari pagi sampai sore gitu loh Mas maksudnya. Nggak terjadi lagi seperti dulu ya, sampai mulai habis subuh nunggu. Kalau saya dulu zaman masih di IGD tuh banyak yang ninggal helm Mas kalau saya dinas malam tuh untuk jagain kursi supaya nanti dapat nomor gitu, itu yang zaman dulu banget ya. Kalau sekarang udah dikaplingi Pak. Iya. Takut gak kebagian sampai segitunya ya dulu ya. Sekarang alhamdulillah sudah dipermudah gitu. Itu teman-teman nanti bisa komunikasi lagi untuk lebih detailnya ke Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare sesuai dengan kebutuhan Anda seperti apa. Apakah nanti butuh layanan lanjutan atau tindakan lanjutan, nanti juga akan dibantu ya, diarahkan oleh teman-teman tim dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Sekarang kita istirahat dulu teman-teman. Public interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Kalau Anda menyimak tadi ingin bergabung, masih belum ada kesempatan. Nah sekarang saatnya 0811 345 4000, 0811
3454.000. Kita masih bersama narasumber Mbak Reviana Susanti Eskep NS, perawat Poliklinik IAC Rumah Sakit Tulung Rejo, dan juga Mbak Betty Susanti, staf pemasaran dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, tentang meningkatkan kualitas hidup, mengenal lebih dekat layanan unggulan Rumah Sakit Tulung Rejo Pare. Teman-teman masih ada kesempatan untuk bergabung. Mbak Revi dan Mbak Betty, ini sepertinya masyarakat juga sebenarnya namanya kesehatan ini kan menjadi prioritas ya. Tentu tantangannya juga semakin meningkat. Kalau Rumah Sakit HVA menyesuaikan tantangan kondisi kesehatan masyarakat ini seperti apa? Upaya-upaya yang dilakukan dalam hal pelayanan di rumah sakit? Ya, kalau upaya untuk meningkatkan layanan ya yang jelas kita memberikan pelayanan yang prima ya Mas, yang terbaik ya. Berusahanya begitu, kita memberikan pelayanan terbaik. Tapi kadang pelayanan yang terbaik menurut kita kan belum tentu seimbang dengan apa yang diharapkan. Makanya kalau biasanya tuh kita tuh ada istilah Mbak Revi kalau kita lagi ada pelatihan tuh memberikan pelayanan melebihi harapan pelanggan. Nah, kita tuh di dokter kita harus bisa memberikan pelayanan melebihi harapan pelanggan. Karena ekspektasinya terus naik ya. Iya, betul. Jadi kita biar bisa terus berkembang. Yang pertama SDM-nya pasti selalu akan ditingkatkan ya. Kualifikasi, profesinya. Makanya sampai ada tadi berapa 40 ya Mbak Revi ya. 40 kurang lebih dokter spesialis yang tentunya 20 sekian poliklinik, berarti satu polikliniknya lebih dari 2 dokter. Nah, itu adalah salah satu bentuk peningkatan kita. Kenapa? Untuk membuat pasien-pasien ini menjadi bisa mendapatkan layanan kesehatan di jam berapapun, di hari apapun, Mas. Jadi misal nih kita yang lagi kerja kantoran sore pengen ke dokter THT, dokternya adanya pagi, lah kita kan gak bisa, bisanya sore. Nah ada nih dokternya sore hari, misal nah seperti itu. Atau mungkin anak sekolah, bisanya siang. Nah kita mencoba menjembatani bagaimana kita ada di masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Terus kemudian untuk apa namanya alat-alat termasuk juga Sunday Clinic atau apa itu ya? Iya betul, Sunday Clinic ada juga betul di hari Minggu. Cuman untuk di hari Minggu kan dulu ada poli gigi sama poli fisioterapi. Sekarang tinggal fisioterapi aja gitu. Jadi fisioterapi hari Minggu nih lagi bengel di leher atau lagi kaku di kaki gitu ya, habis running mungkin Mas ya, kan lagi musim run ya, mau pijet tapi enaknya kayak fisioterapi gitu, boleh. Atau habis jalan-jalan healing mungkin ya, ini kan libur panjang ya, mau fisioterapi boleh. Hari Minggu kita buka mulai dari jam 7 sampai jam 1 siang. Jadi berkembang ikut perkembangan zaman, diikuti dengan fasilitas yang nah itu yang keren itu. Selalu update lah gitu ya. Istilahnya gitu. Teman-teman, nanti kita lanjutkan perbincangan kita bersama tim dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Bergabung Pak Basuki di Gurah Kediri. Pak Basuki. Selamat siang. Silakan Pak, langsung ke pertanyaannya. Ya, ini masalah home care ini apa bisa pakai fasilitas BPJS nggih? Terus sama itu, kalau misalkan kita rawat inap di rumah sakit itu apa ada batasan waktunya? Maksudnya batas maksimalnya harus sekian gitu Pak? Iya. Batas maksimalnya atau apa harus 4 hari gitu loh? Meskipun belum sembuh disuruh pulang gitu? Iya betul. Apalagi masalah operasi biasanya kan seperti itu. Operasi kan perlu waktu agak lama gitu. Itu saja Pak, nanti biar ditanggapi ya. Silakan dimonitor lewat radio Pak Basuki di Gurah Kediri. Terima kasih. Mbak Betty atau Mbak Revi, sebentar ya, kita ikuti informasi ini dulu. Mungkin bisa ditanggapi langsung berkaitan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Basuki. Iya, tadi pertanyaannya untuk home care bagi pasien BPJS ya Mas ya. Sementara saat ini belum untuk pasien BPJS, tapi mudah-mudahan ke depannya ya mudah-mudahan bisa. Tapi saat ini masih belum ya? Masih belum, hanya untuk pasien swasta saja. Oke, kemudian untuk batas waktu perawatan di rumah sakit. Oke, saya coba jawab yang itu ya Mas ya. Batas rawat inap di rumah sakit apakah ada batas waktu apalagi untuk operasi atau beberapa kasus tertentu? Sejujurnya tidak. Sejujurnya tidak ada, dicari di buku mana juga tidak ada gitu ya Mas ya. Tapi biasanya yang menjadi salah paham adalah di mana memang pas pada saat kita sakit, misalkan saya contohkan CVA ya Mas atau stroke gitu ya.
loh pasiennya kok bawa sonde pulang, masih yang selang dari hidung sampai ke ini, kok masih bawa kateter pulang, ya misalkan habis operasi turpe gitu-gitu ya. Padahal kan masih ada selang. Sebetulnya di mana proses rawat inap yang dibutuhkan observasi pasca itu sudah selesai. Dan kalau memang mau recovery itu memang butuh jangka waktu yang cukup lama, tapi biasanya pasien diadviskan pulang itu jika memang sudah stabil ataupun dinyatakan aman seperti itu. Jadi misal dulu tuh ada juga yang tanya ini pulang masih bawa alat gitu ya, kayak entah kateter, pipis gitu ya, atau mungkin masih bawa selang gitu. Iya memang itu adalah proses untuk yang bisa dilakukan di rumah. Jadi nanti namanya kalau kita tuh bilangnya perawatan mandiri di rumah. Nah nanti kan tetap di meskipun pulang itu masih dalam kondisi yang sudah dinyatakan stabil. Banyak kok yang juga rawat inap lebih dari 4 hari gitu ya. Kalau kita cari misalkan nih pasiennya datang ICU udah berapa hari terus ganti ke rawat inap berapa hari. Sebetulnya banyak, cuman kadang-kadang yang mungkin beberapa orang salah paham itu adalah belum sehat versi pasien dan versi medis mungkin ya itu yang belum ketemu di tengah gitu. Mungkin dokternya iya ini stabil kok, aman untuk pulang gitu, tapi keluarga loh kayak gini kok pulang. Nah, seperti itu. Mungkin nanti pastikan bahwa kondisinya sudah stabil ya. Iya, nanti mungkin itu bisa kalau misalkan pulang kok masih ragu-ragu, boleh kok dikonfirmasi ke perawat atau ke dokternya gitu ya yang ada di ruangan atau di rumah sakit manapun misalkan merasa seperti itu. Apa benar ini aman untuk pulang? Dasarnya untuk pulang apa ya kira-kira gitu. Baik. Apakah sudah tidak ada tanda-tanda infeksi atau apa gitu ya, nanti ada pertimbangannya. Mbak Revi, pesan untuk teman-teman tentang layanan unggulan di Rumah Sakit Hafiatulung Rejo Pare untuk bisa mendapatkan dan apa sebenarnya yang ingin dicapai dari Rumah Sakit Hafiatulung Rejo Pare sendiri? Ya, pesannya kami untuk mengajak masyarakat, jadi untuk periksa itu tidak harus menunggu sakit dulu baru datang ke rumah sakit. Lakukan pola hidup sehat, olahraga teratur, konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Bisa datang ke layanan kami, Poli Eksekutif Rumah Sakit Hafiatulung Rejo. Baik, Mbak Betty ada tambahan sedikit? Tambahan sebagai marketing aja nih Mas ya, betul ya. Tambahan sebagai marketing, saya ulang lagi, pokoknya yang butuh untuk vaksin ataupun butuh untuk ke poliklinik, boleh banget atau home care, silahkan menghubungi nomor 082 132 500 882 082 132 500 882. Dan untuk promo kita ada promo untuk scaling gigi, sudah bisa bersihkan karang gigi atas dan juga bawah cuman Rp185.000 aja, bebas bau mulut, bebas gigi, bebas karang gigi, dan juga tentunya kita lebih pede, Rp185.000 aja, berlaku sampai tanggal 30 Juli 2026. Sama ada yang untuk klinik fertilitas Mas, tetap ada promonya juga. Untuk konsultasi dokter Rp335.000, untuk cek analisa sperma Rp160.000, dan juga untuk cek HSG-nya di Rp900.000. Dan untuk yang maba yang mau nih kan lagi musim ya, mau mahasiswa atau mahasiswa baru, itu kita ada medical check up yang harganya mungkin tidak pernah berubah, itu di Rp130.000 sudah dapat surat sehat, pemeriksaan dokter, kemudian juga sudah dapat untuk pemeriksaan bebas narkoba 3 parameter, Rp130.000 aja. Wah, sangat ekonomis ya. Sangat ekonomis. Ya. Mbak Betty, terima kasih. Terima kasih Mas Adnan. Untuk informasinya juga Mbak Revi. Sukses kasih. terus. Amin. Sukses terus juga Mas Adnan. Oke, teman-teman, ini tadi tim dari Rumah Sakit Hafiatulung Rejo Pare, Mbak Reviana Susanti, Eskep NS, perawat poliklinik, dan juga Mbak Betty Susanti, staf pemasaran dari Rumah Sakit Hafiatulung Rejo Pare, membahas tentang layanan unggulan di Rumah Sakit Hafiatulung Rejo Pare.